Salam kerahiman. Hari ini tanggal 24 November. Kita akan baca dari 1360 dan 1417. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1360. Ya Tuhan, Engkau menembus seluruh kehidupanku dan mengetahui juga apa yang ada dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi. Engkau tahu bahwa hanya Engkau yang kuinginkan, dan hanya kegenapan kehendak kudus-Mu yang kudambakan. Demi Engkau dan kehendak kudus-Mu, aku tidak peduli akan kesulitan, penderitaan, dan penghinaan, atau apapun juga yang dapat dipikirkan orang. 1417. Oh Tuhanku, jiwaku adalah yang paling jahat dari semua jiwa. Tetapi Engkau masih sudi merunduk kepadanya dengan kebaikan yang sedemikian besar. Aku melihat dengan jelas keagungan-Mu dan kekecilanku. Dan karena itu, aku bersukacita bahwa Engkau sedemikian kuat dan tanpa batas, dan aku pun sangat bersukacita karena aku ini sedemikian kecil. 1360. Ya Tuhan, Engkau menembus seluruh kehidupanku dan mengetahui apa yang ada dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi. Kita semua tahu ya, Tuhan bisa tahu apa yang ada di dalam lubuk hati kita masing-masing. Tapi sering kita nggak sadar bahwa Tuhan itu tahu. Sering kita masih melakukan hal-hal yang nggak berkenan sama Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak tahu. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Suster Faustina bahwa Tuhan tahu. Dia bisa menembus seluruh kehidupanku dari dulu sampai sekarang yang kelihatan nyata, tapi juga bahkan apa yang ada dalam pikiran kita Tuhan tahu. Mengetahui apa yang ada dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi. Dan di sini Faustina katakan lebih meyakinkan lagi diri sendiri bahwa hanya Engkau, Tuhan, yang kuinginkan. Hanya penggenapan kehendak kudus-Mu yang kudambakan. Jadi mengkonfirmasi lagi bahwa dalam lubuk hatiku hanya Engkau yang aku utamakan. Hanya menggenapi, melaksanakan kehendak kudus-Mu. Itu yang menjadi isi dari seluruh lubuk hatinya. Sama ya, seperti kita juga, Tuhan saya ingin menjadi orang baik. Tuhan saya ingin berbuat baik. Itu yang dikatakan keinginannya. Tapi Tuhan sebetulnya tahu apa yang paling dalam yang ada dalam lubuk hati kita. Tuhan, saya mau berbuat baik, tapi enggak sama si A yang bikin susah saya. Tuhan, saya mau berbuat baik, mau melaksanakan firman-Mu. Di lubuk hati yang paling dalam, bukan mau berbuat baik, tapi mau pamer bahwa saya berbuat baik. Nah, hal-hal seperti itu sering kita enggak sadari. Padahal di sini dikatakan Tuhan tahu. Dan Suster Faustina mengkonfirmasi, begitu pula dengan kita semua. Ayo kita juga belajar mengkonfirmasi. Tuhan, yang menjadi targetku adalah hanya Engkau. Yang jadi fokusku hanya Engkau. Dan menggenapi kehendak kudus-Mu. Itu yang kudambakan. Nah, ada contoh ya. Ada seorang bapak bertanya pada saya. Dia tahu harus berbuat baik, harus sabar, tapi dia bilang dia selalu gagal karena ternyata lingkungannya enggak menunjang dia untuk dia bisa melakukan hal tersebut. Mungkin ada emosi ya, mungkin ada kekesalan ya. Nah, ada satu bapak juga dan memang usaha itu enggak bisa dilakukan oleh orang lain, harus dari niat sendiri. Seperti tadi Suster Faustina bilang, hanya Engkau yang kuinginkan. Jadi dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, fokusnya adalah hanya Tuhan yang diinginkan oleh Suster Faustina. Begitu pula dengan si bapak tadi. Kalau dia ingin melaksanakan perintah Tuhan, menggenapi kehendak kudusnya Tuhan, Tuhan bilang ampuni. Terima orang dengan segala kekurangannya.
Jangan mengharapkan saya maunya seperti ini, enggak. Tapi Tuhan memberikan ketidaksempurnaan untuk kita belajar menerima apa adanya. Dengan rendah hati kita enggak menuntut, tapi menerima apa adanya. Demi Engkau dan kehendak kudus-Mu, aku tidak peduli. Ya, jadi karena targetnya Suster Faustina adalah demi Tuhan, untuk Tuhan, dan supaya kehendak kudusnya digenapi, maka dia nggak peduli dengan segala macam hal. Di sini dia katakan nggak peduli pada kesulitan, nggak peduli pada penderitaan, nggak peduli pada penghinaan, juga apapun yang dipikirkan orang dia nggak peduli. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat seorang bapak ya tadi, bahwa kalau targetnya adalah Tuhan yang terutama dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan, maka bila bapak mengalami kesulitan, keinginannya tidak terpenuhi atau mengalami penderitaan karena ternyata misalnya pasangan hidupnya berbuat sesuka hati yang menyakiti dia, atau juga barangkali mengalami penghinaan ya karena sudah tua, karena sudah tidak bisa apa-apa. Terima apapun yang dialami, menerima karena targetnya bukan memanjakan diri saya, bukan kenyamanan untuk saya, tapi targetnya adalah untuk penggenapan rencananya Tuhan. Karena itu dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, oh Tuhanku, jiwaku adalah yang paling jahat dari semua jiwa. Dia merasa enggak layak, dia merasa jahat. Mungkin pikirannya ya, karena di dalam diary tidak disebutkan, tapi begitu rendah hatinya dia enggak menyalahkan orang lain. Dia enggak menuduh orang lain yang bersalah, tapi saya yang jahat. Saya yang jahat mungkin karena kalau dibandingkan lagi dengan Bapak tadi, kalau Bapak itu mau membuka diri, mungkin dia yang jahat karena dia meminta, berharap misalnya ya, supaya pasangan hidupnya itu mengikuti apa yang dia mau, menyenangkan hatiku. Jadi kan berarti meminta sesuatu untuk orang lain, berkorban untuk saya. Padahal dalam kerendahan hati, kitalah yang harus berkorban untuk orang lain. Bukan orang lain harus menyesuaikan dengan keinginan saya. Ya. Di sini dikatakan, jiwaku adalah yang paling jahat dari semua jiwa. Tapi engkau masih sudi merunduk kepadanya dengan kebaikan yang sedemikian besar. Walaupun Tuhan tahu jiwaku paling jahat, tapi engkau tetap masih merunduk, masih peduli. Masih memberikan kebaikan yang sedemikian besar. Aku melihat dengan jelas keagunganmu dan kekecilanku. Di sini mulai lagi Suster Faustina mengajarkan kita tentang kerendahan hati, di mana kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini nggak hebat. Ya, jadi kalau ada suami yang menuntut istrinya harus seperti ini, misalnya ya contoh, saya mau rumah saya bersih karena saya suka rumah yang bersih. Sementara mungkin istrinya bukan orang yang tipe bersih. Istrinya orang yang lebih tipe praktis. Bukan kelihatan rapi, bukan kelihatan enak dilihat, tapi dia hidup dengan cara yang praktis. Jadi kan di matanya suami nggak klop, nggak sesuai, dan si suami merasa kesel, merasa marah, merasa keinginannya tidak terpenuhi. Keinginan untuk rumah rapi benar, tapi kita juga harus lihat kesanggupan, background, dan juga cara berpikir si istri. Karena kita kan setara, bukan berarti saya minta rumah rapi dan itu baik dan kamu harus. Ya, jadi sesuatu yang menuntut pasti bukan kerendahan hati. Sesuatu yang maunya saya, inginnya saya merasa benar, sayanya yang diperhatikan, itu pasti bukan kerendahan hati. Sehingga dalam hidup pasti kita merasa tidak nyaman, merasa
gelisah, merasa khawatir, merasa tidak enak, bahkan juga bisa lari ke penyakit, bisa jadi sakit macam-macam. Padahal itu semua dasarnya datang dari pikiran. Kenapa? Karena pikirannya yang menuntut. Saya mau ini, ya. Apalagi kalau sudah menikah puluhan tahun. Kalau sudah menikah puluhan tahun dan terus menuntutnya bahwa sudah sekian tahun saya mengalah, sekarang kok sampai sekarang udah 35 tahun masih nggak bisa nurut maunya saya, ya. Misalnya si suaminya berpikir seperti itu, pasti dia bukan orang rendah hati dan pasti dia tidak akan merasakan kedamaian. Tapi sebaliknya dipikirkan, sudah menikah 35 tahun dengan sifat istri yang seperti itu, kenapa kamu nggak belajar menerima kekurangan si istri? Kalau kita bisa menerima, sukacita, damai, sejahtera, dan ingat satu, orang itu orang rendah hati karena dia nggak menuntut, tapi dia malah memberi toleransi kepada istrinya. Lanjut ya. Suster Faustina mengajarkan kepada kita terus-menerus bahwa kita ini papa, kita ini kecil. Jangan nuntut macam-macam. Pada saat suami nuntut sesuatu, harus pikir juga, memang kamu juga sempurna? Mau nuntut istri sempurna? Ya. Nah, kalau udah kesini nanti nggak ketemu ya. Jadi yang terpenting adalah apapun yang terjadi belajar terima dengan rendah hati. Karena yang jadi fokus bukan istri harus ikut maunya suami, tapi yang jadi fokus adalah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya istri seperti ini, ajar saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan supaya saya bisa menerima istri yang Kau berikan kepada saya. Pasti hidupnya akan jauh lebih nyaman, lebih damai. Dikatakan lebih lanjut, karena itu aku bersukacita bahwa Engkau sedemikian kuat dan tanpa batas, dan aku pun sangat bersukacita karena aku ini sedemikian kecil. Dengan ketidakberdayaannya, dengan kepapaannya, dengan ketidaknyamanannya dalam tanda kutip, dia bersukacita. Lain dengan Bapak tadi. Dia nggak bisa senang, nggak bisa bersukacita, bahkan mengalami sakit penyakit karena keinginannya enggak terpenuhi. Nah, mari kita belajar rendah hati. Jangan menuntut. Pada saat kita menuntut hal sekecil apapun, itu sudah bukan kerendahan hati. Karena aku kecil, sedangkan Engkau kuat, Engkau tanpa batas, maka aku bersukacita. Ya. Jadi di dalam hidup ini, kita coba berpikir bahwa saya kecil, saya nggak berdaya, saya papa, saya banyak kekurangan, tapi saya punya Tuhan yang kuat, yang kekuasaannya tidak terbatas. Jadi kenapa saya harus susah? Saya justru bersukacita. Lanjut ya, contoh. Orang yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya, yang cacat, yang dilecehkan, yang dianiaya, yang tidak penting, yang tidak diperhatikan. Dia punya status seperti itu, ya. Kecil, lemah, tidak berdaya, cacat, dilecehkan. Apa reaksi saya kalau saya kecil, saya dilecehkan, saya diremehkan, saya dihina? Apa reaksi saya? Marah? Mau balas? Contoh ya, ada karyawan toko. Dia kerja sudah beberapa tahun di toko itu. Dia dimarahin sama majikannya karena kerjanya nggak bagus, nggak betul, ya. Dia merasa marah, merasa dendam karena kok saya dimarahin terus. Dan dia merencanakan sesuatu untuk membunuh majikannya. Itu terjadi ya, ada kejadiannya dalam beberapa waktu yang lalu, saya dengar di TV seperti itu. Dia nggak bisa menerima bahwa dia melakukan satu kesalahan. Oleh sebab itu dia ditegur. Nah, kalau kita sudah belajar dari Suster Faustina, justru kita harus bersyukur atas kelemahan tersebut. Karena dengan demikian, karena saya lemah, saya kecil, maka saya bersandar pada Allah. Kalau saya dimarahin, saya dihina, saya dikucilkan oleh majikan,
nggak usah balas ke majikan. Kita bersandar pada Allah, kita cari Allah karena memang kita kecil, tapi kita tahu Allah itu besar, Allah itu kuat, Allah itu luar biasa yang bisa membela kita. Kalau karyawan ini ditegur, pasti dia ada melakukan satu kesalahan. Jadi yang harus dilakukan adalah merefleksi diri, mengevaluasi diri, selain bersandar pada Tuhan tadi ya, juga coba evaluasi diri. Justru jangan sebaliknya, jangan sombong, jangan sok pinter, jangan sok kuat, dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi contoh ya, di dalam kehidupan ini ada penderitaan, ada kesusahan. Yang harus dilakukan bukan mengandalkan diri sendiri. Bukan sok saya bisa, saya dendam, saya marah, saya balas. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mengevaluasi diri, mengandalkan Tuhan di dalam setiap penderitaan, setiap kesusahan. Bukti bahwa kita rendah hati. Bukti bahwa kita memang tidak bisa apa-apa, bukti bahwa memang kita apa-apa. Sebaliknya, kalau kita jadi majikan juga, kita harus bisa belajar menerima kekurangan daripada si karyawan tersebut. Bukan memaksakan kehendak, saya sudah bayar kamu, makanya kamu harus bisa ini, enggak. Karena kemampuan setiap orang itu terbatas. Ada yang nggak bisa menjadi bisa belajar, tapi ada yang sudah belajar pun tetap dia nggak bisa. Nah, di dalam hal ini juga Tuhan membiarkan hal itu terjadi untuk kita belajar rendah hati. Belajar menerima apa adanya dengan segala kekurangan yang ada. Sehingga di dalam diary tertentu juga disebutkan bahwa kesulitan-kesulitan itu dibiarkan terjadi untuk menjadi proses kita menjadi kudus. Karena kalau semuanya nyaman, semuanya sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak belajar apa-apa. Baik, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu. Hari ini kami juga kembali belajar daripada-Mu Tuhan melalui Suster Faustina untuk dalam kehidupan ini fokus kepada hal yang paling penting. Jangan diganggu, jangan terganggu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti Suster Faustina yang menjadi fokusnya adalah Tuhan dan menggenapi setiap perintahnya. Mampukan kami juga Tuhan untuk dapat meneladan Suster Faustina dan melalui segala peristiwa yang kami hadapi, kami juga mau belajar untuk semakin rendah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.